everyone, saya Stephen Majus Nenggolan, kelas 12I. Today, saya akan bercerita mengenai bagaimana perjalanan saya dalam mengerjakan tugas sosiologi pada alur mulai dari diri hingga koneksi antar materi. Dan video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir saya, yaitu pada alur aksi nyata. So, enjoy the video guys! Oke, jadi alur yang pertama itu adalah mulai dari diri. Di sini tugas kami adalah membuat kartu peran dengan peran kami masing-masing. Jadi sebelumnya kami sudah membagikan kelompok dan menentukan peran kami masing-masing. Kartu peran ini dibuat dengan kardus yang dilapisi ABS dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Nah, dibuat dengan kardus dengan tujuan agar tidak mudah rusak dan mudah diingat. Kartu peran ini kami juga menyertakan 5 hal atau tugas peran kami masing-masing. Kebetulan saya mendapatkan peran penonton. Jadi tugas saya yang pertama adalah tidak menyebarkan hoax atau berita palsu, sharing informasi, menjaga etika digital, belajar dan meningkatkan literasi digital, dan yang terakhir itu adalah mengamati aktivitas jual beli. Nah, kartu peran ini juga sangat penting karena nantinya akan berhubungan dengan tugas-tugas kami pada alur yang lainnya. Next adalah eksplorasi konsep. Jadi pada alur ini kami disuruh membuat video bersama teman sebangku kami. Jadi dalam video tersebut kami memberikan 3 masukan mengenai kartu peran yang sudah kami buat masing-masing. Nah, jadi saya memberikan 3 masukan mengenai kartu peran yang sudah dibuat oleh teman sebangku saya, dan teman sebangku saya memberikan 3 masukan mengenai kartu peran yang sudah saya buat. Nah, teman saya memberi 3 masukan. Yang pertama itu adalah kurangnya saya dalam menambahkan elemen dekorasi seperti stiker-stiker yang mendukung mengenai peran saya. Yang kedua, kurangnya menambahkan identitas seperti nama dan kelas. Jadi ketika hilang itu sangat susah untuk dicari. Dan yang terakhir itu adalah bahwa potongan kartu saya tidak presisi dan tidak rapi. Nah, dalam alur ini saya menyadari bahwa dengan kita menerima masukan dari orang lain, kita dapat mengetahui di mana letak kekurangan kita, dan kita dapat mengintrospeksi diri agar menjadi lebih baik lagi. Refleksi terbimbing. Jadi, pada alur ini berkaitan dengan alur sebelumnya. Di sini kami diberikan 5 pertanyaan mengenai masukan yang ada di dalam alur eksplorasi konsep. Jadi, pertanyaan yang pertama itu adalah apa saja saran yang saya berikan kepada teman sebangku saya. Yang kedua itu apa saja saran yang diberikan teman sebangku saya kepada saya. Yang ketiga itu bagaimana tanggapan saya terhadap masukan yang diberikan teman saya. Yang keempat, bagaimana cara saya agar bisa menerapkan saran yang diberikan oleh teman sebangku saya. Yang terakhir itu bagaimana perasaan saya saat menerima masukan dari teman saya. Jadi saya merasa sangat dihargai karena teman saya mau memberikan saran yang baik kepada saya. Dari masukan itu saya jadi lebih termotivasi untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Ruang kolaborasi. Jadi pada alur ini kami berkolaborasi dengan anggota kelompok kami dalam berbagai peran, seperti pedagang, kurir, afiliat, jasa keuangan, pembeli, dan saya sendiri sebagai penonton. Kami berdiskusi membuat sebuah akun pedagang di platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, ataupun Tokopedia. Nah, tugas ini bukan hanya sebagai peran pedagang saja, tetapi semua anggota kelompok bertanggung jawab dalam pembuatan akun. Kami bekerja sama membuat sebuah akun dari awal hingga akhir, dan juga menambahkan sebuah produk yang sudah kami diskusikan pada alur-alur sebelumnya. Demonstrasi kontekstual. Jadi ini adalah alur yang paling menyenangkan dan sangat berarti. Kenapa? Karena pada alur ini kami langsung memerankan peran kami masing-masing di dalam kehidupan nyata. Seperti saya sebagai penonton, saya menonton live-nya para afiliator dengan memberikan komentar dan menyalin link dan men-sharing kepada teman-teman saya dengan tujuan agar live-nya para afiliator dapat rame. Dan saya juga menyaksikan langsung peran teman saya yang lain seperti pedagang, bagaimana cara dia mempacking barang ketika pembeli membeli, dan bagaimana peran afiliator ketika live, dan juga bagaimana peran kurir dalam mengantarkan barang dari pedagang ke pihak jasa kirim.
Peran saya dalam elaborasi pemahaman pada tahap awal adalah saya berdiskusi dan memberikan solusi pada saat pendaftaran akun. Adapun kendala yang kelompok kami hadapi yaitu saat verifikasi data tidak ada satupun anggota kelompok kami yang membawa KTP. Jadi proses pendaftaran akun kami sempat terhambat. Adapun kendala lain saat kami menjalankan live di Shopee, ternyata live-nya berhenti sementara dan ternyata akun kami juga di-banned. Solusinya adalah kami mengambil alternatif lain seperti mendaftarkan akun pedagang kami di e-commerce lain seperti TikTok Shop. Alhasil, kami pun berhasil menjalankan live di TikTok. Adapun pembelajaran yang saya ambil sampai proses demonstrasi kontekstual ini yaitu bagaimana cara berjalannya sistem perdagangan digital ini, serta juga saya memahami bagaimana pentingnya berkomunikasi dan kerjasama tim dalam sebuah proyek. Proses pembelajaran seperti ini juga dapat meningkatkan kreativitas dan daya pikir siswa dalam komunitas digital. Masuk ke alur terakhir yaitu koneksi antar materi. Sama seperti namanya, pada alur ini kami diminta untuk menghubungkan atau mengaitkan pada alur pertama yaitu mulai dari diri sampai dengan alur elaborasi pemahaman. Di sini kami diminta untuk membuat dalam bentuk narasi cerita. Setelah itu, kami berkelompok dengan kelompok kami, lalu kami meminta salah satu pendapat dari salah satu guru SMA Negeri 1 Batam untuk meminta pendapat mengenai narasi cerita koneksi materi yang dibuat oleh salah satu teman kelompok kami.